adalah Afghanistan, sebuah negara berdaulat yang diakui secara internasional. Secara resmi bernama Keamiran Islam Afghanistan yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Karena negara ini sangat kompleks, rahasia, dan tidak bisa dibahas hanya dalam waktu 10 menit. Jadi, aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Lalu, bagaimana kondisi Afghanistan jika dilihat dari letak geografisnya? Sebelum aku memulai, mari kita bedah benderanya terlebih dahulu. Bendera Afghanistan adalah bendera triwarna dengan warna berbeda, yaitu merah, hitam, dan hijau. Warna merah melambangkan darah orang-orang yang telah berjuang untuk Afghanistan. Warna hitam melambangkan masa lalu suram dan sulit yang mereka hadapi. Dan warna hijau melambangkan harapan, masa depan, dan Islam sebagai agama negara. Di tengah-tengah bendera terdapat lambang negara Afghanistan. Pada lambang tersebut ada masjid dengan 2 bendera miniatur Afghanistan di setiap sisi yang menjadikan Afghanistan salah satu dari banyak negara di dunia yang mempunyai bendera dengan bendera versi miniatur di dalamnya. Namun bendera ini sudah berganti sejak tahun 2021. Iya, negara ini sudah berganti bendera sebanyak 18 kali. Sejak pasukan Amerika Serikat dan NATO mulai menarik diri dari Afghanistan pada Juli, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang memfasilitasi kemajuan Taliban, dan di saat bersamaan, mereka mengganti bendera negara bertuliskan syahadat. Dan ini menandakan betapa rumitnya negara ini. Afghanistan terletak di daerah Asia Tengah, dikelilingi 6 negara lainnya. Namun secara teknis 7 negara, jika kamu mengakui daerah Jammu dan Kashmir adalah bagian dari India. Namun Pakistan tidak akan mengakuinya. Afghanistan terdiri dari 34 provinsi wilayah. Provinsi di Afghanistan merupakan pembagian administratif primer. Setiap provinsi mencakup sejumlah distrik dan biasanya lebih dari 1.000 desa. Kabul adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Afghanistan dengan jumlah penduduk sekitar 4,6 juta jiwa yang memiliki sejarah sejak 3.500 tahun yang lalu. Kota terpenting lainnya yaitu Kandahar, Balkh, Herat, Mazar-i Sharif, Bamiyan, dan Bagram. Terdapat beberapa bandara terbesar di antaranya Bandara Internasional Hamid Karzai, Bandara Mazar-i Sharif, Bandara Faizabad, dan Bandara Khost. Negara ini terlihat seperti gumpalan besar tak berbentuk di tengah-tengah antah berantah. Namun jika kamu melihat di bagian timur lautnya, akan terlihat bentangan daratan yang panjang dan sempit yang terlihat seperti menjangkau ke dalam pegunungan Hindu Kush. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa Afghanistan mempunyai juluran wilayah itu? Alasannya agak sedikit teknis, karena Inggris dan Rusia. Jadi, kembali ke tahun 1800-an ketika bangsa Inggris dan Rusia bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa membentuk kekaisaran terbesar di dunia dengan cara kolonialisasi dan pengaruh. Rusia mengambil alih wilayah yang sekarang dikenal sebagai bagian besar negara-negara di Asia Tengah seperti Kazakhstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Sedangkan bangsa Inggris mengambil alih sebagian besar wilayah Asia Selatan seperti India, Bangladesh, dan Pakistan. Namun dalam hal wilayah Afghanistan sepertinya sedikit lebih sulit karena bangsa Afghanistan benar-benar tidak ingin diambil alih. Negara ini juga sebenarnya adalah sebuah titik yang sangat penting di peta dunia. Karena pada dasarnya wilayah ini adalah area di mana Kekaisaran Inggris dan Rusia menjadi sangat dekat satu sama lain. Akhirnya, bangsa Inggris mengambil alih wilayah itu pada akhir abad ke-19 meskipun bangsa Afghanistan banyak yang keberatan. Namun mereka tetap harus membedakan batas wilayah antara Afghanistan dan negara-negara lain di dalam kekaisarannya. Pakistan atau dulu dikenal sebagai India Britania, Inggris memilih untuk menggunakan garis duran, dan dalam hal kekaisaran Rusia, mereka memutuskan untuk menggunakan Sungai Panj dan Palmyr. Sekarang, masalahnya ialah saat kedua kekaisaran menggambarkan kedua garis tersebut, wilayah mereka sebenarnya tidak bersentuhan satu sama lain di bagian timur laut dan meninggalkan sebuah daerah penyangga yang besar, panjang, dan sempit
yang sekarang dikenal sebagai Koridor Wakhan. Secara otomatis, daerahnya diberikan kepada Afghanistan, dan sampai sekarang Koridor Wakhan memainkan peran sangat besar dalam geografi Afghanistan. Karena garis batas yang sangat amat pendek, sepanjang kurang lebih 350 km. Mungkin garis batas lebar ini tidak terdengar seperti sesuatu yang penting, namun di dunia analisis geopolitik, hal itu bisa menjadi suatu hal yang sangat penting. Afghanistan mempunyai susunan bentangan alam berbagai jenis yang besar dan luas. Tetapi, sebagian besar bentang alam dari negara ini sebenarnya bergunung-gunung. Dengan pegunungan Hindu Kush mencakup wilayah-wilayah timur laut dan tengah dari negara tersebut. Faktanya, lelehan salju dari gunung-gunung ini menyumbang sebagian besar dari sistem sungai yang kompleks dan sangat besar yang mengalir di seluruh Afghanistan, yang memungkinkan negara ini untuk memiliki lembah-lembah yang hijau dan subur, di mana banyak sektor pertanian dapat ditemukan di sana. Meskipun terdapat banyak sungai dan waduk, Afghanistan relatif masih menjadi negara yang kering. Uniknya, di bagian paling selatan, dekat dengan daerah Kandahar, setelah kamu melewati Sungai Dori, kamu akan menemukan cekungan Sistan, di mana ahli-ahli geologi berspekulasi bahwa kemungkinan pada waktu itu, di sana terdapat kumpulan air yang besar, namun sekarang menjadi gurun kosong yang kering dan tandus. Meskipun begitu, dengan tanah-tanah subur yang dimilikinya, Afghanistan masih bisa menghasilkan beberapa dari hasil panen terbaik dunia, seperti buah delima, kacang almond, buah aprikot, dan bunga popi. Memang benar, selama 300 tahun terakhir, Afghanistan telah menjadi negara terkemuka dalam hal produksi opium. Lebih dari 80% produksi opium global berasal dari Afghanistan. Namun pada Juli tahun 2000, Taliban melarang pertanian opium popi di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Padahal, obat-obatan terlarang menyumbang hingga 60% dari pendapatan tahunan Taliban. Perkiraan tahunan yang didapat Taliban dari ekonomi obat terlarang itu berkisar dari 100 juta US dollar sampai 400 juta US dollar. Terdapat beberapa destinasi wisata sejarah paling populer di Afghanistan. Di antaranya adalah Babur Garden, Minaret of Jam, Buddha's Obamian Statue, Darul Aman Palace, Herat Citadel, Taki Zafar, Taman Nasional Ban Emir, Brogol, Waduk Karga, Lembah Bamiyan, Lembah Panjshir, dan Gunung Sikaram. Di Afghanistan terdapat lebih dari 3.000 spesies tumbuhan, termasuk berbagai jenis pohon, semak, tanaman merambat, bunga, dan tumbuhan. Bangsa ini sangat kaya akan tanaman obat herbal seperti absinthus dan asafoetida. Fauna lokal termasuk rubah, link, anjing liar, beruang, luwak, vixen, landak, hiena, jerboa, kelinci, dan berbagai jenis kucing liar, keledai, kambing gunung, dan domba gunung. Ikan trout adalah ikan yang paling banyak dikenal. Ada lebih dari 100 jenis unggas liar dan makhluk berbulu. Buzkashi adalah olahraga tradisi Afghanistan yang hampir punah di bawah kekuasaan Taliban. Sebuah permainan berkuda yang dimainkan sebagian besar oleh masyarakat Turki di Afghanistan Utara, di mana para penunggangnya bersaing untuk merebut dan mempertahankan kendali atas bangkai kambing atau anak sapi. Oke, sekarang mari kita lihat demografinya ya. Afghanistan berpenduduk sekitar 42,5 juta jiwa. Mayoritas kecil dari penduduk negara ini teridentifikasi sebagai etnis Pashtun atau orang-orang suku Pashtun. Mereka berbicara dalam bahasa orang Pashtun yang dikenal sebagai bahasa Pashtun atau Pashto. Lalu ada etnis minoritas lainnya seperti orang Uzbek, Tajik, dan Hazara. Tetapi hal yang menarik adalah mayoritas masyarakatnya. Sekitar 85% termasuk orang-orang Pashtun berbahasa Persia Afghani atau Dari. Bahasa Dari sebenarnya adalah sebuah dialek dari bahasa Persia. Afghanistan adalah Emirat Islam, di mana sebagian besar warganya menganut agama Islam.
Sebanyak 90% penduduknya menganut Islam Sunni, persentase pengikut Muslim Sunni antara 84,7 sampai 89,7% dari populasi, dan Muslim Syiah antara 10 sampai 15%. Sisanya 0,3% populasi mengikuti agama minoritas lainnya. Catatan menarik, hanya tinggal satu orang Yahudi terakhir yang hidup yang masih tersisa di Afghanistan. Namanya Zablon Simintov. Ia tinggal di Kabul yang dahulu sempat memiliki sebuah restoran, dan ia mempertahankan sinagoga terakhir di seluruh Afghanistan. Masyarakat sekitar mengetahui dia sebagai orang Yahudi, dan mereka biasa saja. Hidangan Afghanistan memiliki sejarah yang panjang dengan bahan dasar hasil bumi seperti gandum, jagung, barley, dan nasi yang dilengkapi dengan buah-buahan dan sayuran hasil sendiri serta produk olahan susu seperti yogurt dan whey. Afghanistan dikenal penghasil buah delima, anggur, dan melonnya yang berkualitas tinggi. Hidangan Afghanistan memiliki gaya tersendiri yang memiliki rasa dan aroma ciri khas yang mencerminkan keragaman etnis dan geografisnya. Seperti kabuli palau, naan secara harfiah berarti roti, obinon, roti bergaya Uzbekistan, chapati juga disebut sapati atau dodi, lavash, roti yang sangat tipis, shallow, jenis beras putih yang biasanya disajikan bersama kurma, yakhni palau. Kebab Afghanistan paling sering ditemukan di restoran dan kedai pinggir jalan. Kurot, salah satu produk olahan susu. Minuman dingin somleh atau sombleh yang dibuat dengan mencampur air bersama yogurt, lalu ditambahkan min segar atau kering. Afghanistan mempunyai sejarah yang penuh gejolak. Selama berabad-abad, Afghanistan telah dijajah oleh banyak kekuatan besar seperti Genghis Khan dan Alexander Agung. Sejarah singkatnya dimulai dari Afghanistan didirikan pada tahun 1746 di bawah Kekaisaran Durrani. Sejak itu, Afghanistan telah melalui berbagai pemerintahan dan beberapa perang saudara. Pada abad ke-20, total 11 raja Afghanistan digulingkan melalui cara-cara yang tidak demokratis. Periode stabil terakhir yang dialami Afghanistan adalah pada tahun 1933 hingga 1973, ketika negara tersebut berada di bawah kepemimpinan Raja Zahir Shah. Pada tahun 1973, Sardar Muhammad Daud, saudara laki-laki Zahir Shah, melancarkan kudeta. Namun pada tahun 1978, anggota komunis Partai Demokrat Rakyat Afghanistan memberontak dan berhasil mengambil alih pemerintahan. Oposisi yang kuat dan konflik melawan pemerintah sayap kiri memaksa Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada 24 Desember 1979. Pasukan Soviet menarik diri dari Afghanistan pada tahun 1989. Taliban yang mendapat dukungan kuat dari Pakistan akhirnya berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1996. Taliban berhasil merebut 90% wilayah negara, kecuali wilayah timur laut Afghanistan yang dikuasai Aliansi Utara. Saat memerintah Afghanistan, mereka menerapkan aturan Islam secara ekstrim. Selain itu, Taliban telah memberikan bantuan dan tempat berlindung yang aman bagi teroris Islam termasuk Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Akibat hubungan Taliban dengan kelompok teroris ini dan serangan 11 September 2001 di New York, pada tahun 2001, militer Amerika melancarkan serangan di Afghanistan dan menggulingkan pemerintahan Taliban. Pada akhir tahun 2001, para pemimpin utama oposisi Afghanistan bertemu di Bonn, Jerman untuk merancang pemerintahan baru. Hasilnya adalah pengangkatan Hamid Karzai sebagai Ketua Otoritas Sementara Afghanistan atau AEA pada bulan Desember 2001. Setahun kemudian, pemilihan umum nasional diadakan dan Karzai terpilih sebagai presiden. Selain pertikaian politik yang penuh kekerasan dan operasi militer untuk mengusir sisa-sisa Al-Qaeda dan Taliban, Afghanistan menderita kemiskinan yang parah. Banyaknya panglima perang, infrastruktur yang bobrok, dan ranjau darat yang tersebar luas. Pada tahun 2002, serangkaian gempa bumi melanda Afghanistan, menghancurkan ribuan rumah dan menewaskan 1.800 orang. Lebih dari 4.000 orang terluka.
Gempa terjadi di Provinsi Samangan 3 Maret dan Provinsi Baghlan pada tanggal 25 Maret 2002. Afghanistan memiliki cara-cara yang menarik untuk dapat berinteraksi dengan negara lain. Karena bahasanya, orang Afghanistan dan Iran sepertinya mempunyai suatu persamaan dan resonansi budaya satu sama lain. Namun mereka juga pernah mempunyai beberapa kontroversi. Sekarang, Pakistan dan India adalah mitra bisnis Afghanistan terbesar. Namun seperti yang aku jelaskan di awal tadi, pernah ada drama juga di antara mereka. Tetapi jika berbicara tentang teman terbaiknya, Afghanistan menganggap Turki sebagai teman terdekatnya. Mereka telah bekerja sama secara damai selama lebih dari 100 tahun. Dan ada sebuah pepatah Afghanistan, tidak ada seorang Afghanistan pun yang pernah dibunuh oleh peluru orang Turki. Dan tidak ada seorang Afghanistan pun yang dilatih oleh orang Turki yang pernah mengkhianati negaranya. Jadi kesimpulannya, jika mengesampingkan semua kontroversi modern yang terjadi, Afghanistan sebenarnya adalah sebuah negara yang indah dengan budaya dan sejarah masa lalu yang kaya dan hidup, walaupun jarang terekspos dan seringkali terabaikan. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan.